Bab 1071, Qigong Zhang. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Setelah Zhang Yu berlatih, berpakaian, dan meninggalkan kamar tamu. Setelah tiba di lobi, dia mendengar pembantu di rumah mengatakan bahwa ayah dan anak perempuan itu sedang berlatih di luar, diikuti dengan berbalik dan keluar ke taman. Melihatnya dari kejauhan, Zhang Yu melihat bahwa ayah dan anak perempuan Lombardi sedang serius melakukan latihan yang telah mereka ajarkan, dan gerakannya cukup halus. Tampaknya mereka telah berlatih untuk waktu yang lama, jika tidak, sulit untuk mencapai level ini. Zhang Yu mengangguk, seorang bibi yang puas muncul di wajahnya, dan berjalan mendekat. Zhang Yu, mengapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Christina merasakan seseorang datang, mendongak untuk melihat bahwa Zhang Yu datang, dan langsung tersenyum. Apakah masih pagi? Sekarang jam 7. Tidak terlalu pagi. Zhang Yu tersenyum. Kamu harus beristirahat sambil menyesuaikan jet lag. Jangan sampai kamu kehilangan energi di siang hari. Valero juga berhenti dan datang saat ini. Sebenarnya, aku baik-baik saja kemarin. Zhang Yu menatap Valero yang penuh semangat, dan berkata sambil tersenyum, kesehatan Tuan Valero sudah pulih. Kalau aku bicara, aku masih merasa sedikit lelah. Apa ini melelahkan? Valero tertawa, tidak apa-apa untuk berbicara. Dan tidak hanya berbicara, tidak apa-apa bahkan membiarkanku bernyanyi sekarang. Zhang Yu hehe, tertawa, bagus. Ngomong-ngomong, aku ingin kamu berlatih latihan kebugaran ini setiap hari. Kamu harus selalu melakukannya. Tentu saja, bagaimana mungkin aku tidak memaksakan diri untuk melakukan metode kebugaran yang ajaib seperti itu? Tidakkah kau lihat kulitku sekarang? Betapa kemerahannya, dan sekarang aku tidak hanya memiliki nafsu makan yang lebih kuat dari sebelumnya, tetapi juga kualitas tidur yang lebih baik dari sebelumnya. Sudah jauh lebih baik. Ngomong-ngomong, aku merasa seperti menjadi beberapa tahun lebih muda. Ngomong-ngomong, Zhang Yu, bagaimana latihan kebugaranmu bekerja dengan sangat baik? Apakah ini kungfu Tiongkok yang legendaris? Ketika Christina mendengar ini, dia juga menunjukkan ekspresi tertarik. Ketika dia mengobrol dengan ayahnya secara pribadi, keduanya sering berbicara tentang apa latihan kebugaran ini. Valero berpikir itu pasti kungfu Tiongkok yang legendaris. Kalau tidak, tidak mungkin memiliki perasaan yang menyegarkan seperti itu. Christina menyatakan keraguannya, karena dia juga online untuk memeriksanya. Ada juga banyak video tentang kungfu Tiongkok, tetapi kungfu itu tidak sama dengan yang diajarkan oleh Zhang Yu, dan tampaknya tidak memiliki efek yang luar biasa. Jadi dia berpikir pasti ada sesuatu yang lebih dalam di sini. Zhang Yuwenyan tersenyum dan berkata, kungfu Tiongkok sebenarnya adalah nama umum untuk metode kebugaran Tiongkok. Ia juga membagi banyak kategori, yaitu, nama masing-masing dari berbagai kungfu. Akan tetapi, orang yang berlatih kungfu Tiongkok sangat mirip. Berlatih baik di dalam maupun di luar tubuh. Ini disebut latihan internal dan eksternal dalam kungfu, dan secara umum dibagi menjadi dua kategori. Jenis pertama didasarkan pada latihan eksternal. Latihan eksternal, juga dikenal sebagai kungfu keras, dirancang untuk meningkatkan otot, tulang, dan kulit seseorang, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk menahan serangan dan serangan. Kebanyakan kungfu Tiongkok yang pernah Anda lihat banyak di antaranya adalah latihan asing, dan sebagian besar didasarkan pada pertarungan dan kinerja yang sebenarnya. Jenis kedua didasarkan pada latihan organ dalam tubuh manusia, juga disebut latihan internal. Latihan internal, berdasarkan napas, melatih organ dalam tubuh manusia. Saya mengajarkan Anda metode kebugaran, yang sebenarnya adalah jenis latihan internal. Juga disebut Qigong. Petik 2, Qigong. Ayah dan anak perempuan Lombardi mengulang nama yang aneh dan ajaib ini. Ya, dari sudut pandang Qigong, pernapasan seseorang juga merupakan metode latihan. Orang dapat menyesuaikan lintasan pernapasan, dan mereka dapat menggunakan napas untuk menghilangkan panas dalam tubuh dengan menyesuaikan lintasan pernapasan, mengurangi api dan gas tubuh, mendetoksifikasi dan menghilangkan kelembapan, dan memperkuat organ-organ tubuh, yang sangat membantu untuk menyesuaikan kesehatan kelima organ internal tubuh. Petik 2. Ketika Valero mendengar ini, dia keluar dengan ekspresi terkejut, dan berkata, Zhang. Ternyata metode latihan yang kamu ajarkan kepada kami sebenarnya adalah hal yang ajaib. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya.
Ternyata orang-orang organ internal juga bisa berolahraga. Kamu terlalu kuat. Kamu adalah orang yang aku kenal. Orang yang paling kuat. Petik 2. Christina berkata, Zhang, aku ingin bertanya, siapa yang menemukan keterampilan internal yang kamu ajarkan kepada kami? Apakah ada namanya? Zhang Yuwenyan tersenyum tipis. Dia tahu bahwa metode latihannya juga diperoleh dari sistem, dan tidak ada nama di dalamnya, dan bahkan jika ada nama dan orang serta benda di sini, itu tidak berguna. Memikirkan hal ini, berkata, metode latihan ini diciptakan olehku sendiri. Namanya adalah Qigong Zhang. Ketika ayah dan anak Lombardi mendengar tentang rangkaian latihan yang luar biasa ini, mereka sebenarnya diciptakan oleh Zhang Yu. Kekaguman di dalam hatinya bahkan tertulis di wajahnya. Valero berkata, Zhang, saya pikir metode kebugaran yang kamu ciptakan bukanlah hal yang kecil. Saya yakin itu akan terkenal di masa depan. Hehe, ayo, kita bicarakan nanti. Ngomong-ngomong, jika kamu belum selesai, kamu bisa terus berlatih. Aku akan melihat bagaimana kamu berlatih akhir-akhir ini. Ayah dan anak perempuan Lombardi mengangguk, dan guru Zhang Yu berdiri di samping dan menonton. Keduanya lebih serius ketika mereka terus berlatih. Sampai akhir latihan, Mario tiba tepat waktu. Villa, menunggu ayah dan anak perempuan Lombardi berlatih Qigong, dan semua orang kembali ke villa untuk sarapan. Sarapan, Mario hanya berkata, Nona, dokter, Jasper datang untuk mengatakan bahwa spesialis dari rumah sakit telah tiba. Hari ini Lisa akan berkonsultasi. Anda harus melihat apakah kita harus. Itu sudah pasti. Bukankah Zhang Yu ada di sini untuk Lisa? Ngomong-ngomong, jam berapa konsultasinya? Pukul 2 siang, karena beberapa ahli baru saja tiba kemarin dan masih menyesuaikan jet lag. Christina mengangguk dan menoleh untuk melihat Zhang Yu, berkata, Zhang. Kalau begitu Anda mengatakan kita harus pergi menemuinya di pagi hari terlebih dahulu, atau akankah kita datang bersama-sama di sore hari ketika para ahli berkonsultasi? Saya akan pergi besok pagi. Jika dia hanya sakit, saya akan tahu apa yang terjadi. Jika itu sesuatu yang lain, itu tidak akan berguna di sore hari, karena para ahli tidak dapat membantu Anda sama sekali. Sebenarnya, mintalah bantuan para ahli. Saya tidak melihat ada gunanya. Jika Tuan Zhang tidak dapat menyelesaikannya, tidak ada yang akan bermain. Sebenarnya, sejak Mario meminum obat tradisional Tiongkok yang diresepkan oleh Zhang Yu terakhir kali, dia telah membunuh kuartet dalam kejantanan pria. Ini juga merupakan kekagumannya terhadap praktik medis Zhang Yu. Terlebih lagi, Mario juga sering keluar masuk rumah Lombardi, dan juga melihat kesehatan ayah dan anak perempuan Lombardi, yang membaik dengan mata telanjang. Semua hal ini membuat Mario mengagumi Zhang Yu, dan dia selalu menganggapnya sebagai pesulap pertama di dunia. Jika Zhang Yu tidak dapat mengetahuinya, yang lain tidak akan bersenang-senang oleh Christina. Apakah kamu menemukan sesuatu yang aneh ketika berbelanja dengan Lisa? Hal-hal aneh. Christina mengingat kejadian hari itu, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak. Hanya ada kita berdua hari itu, dan tidak ada yang aneh terjadi. Mario juga menjawab, ketika wanita itu ada di jalan. Biasanya ada 4 atau 5 pengawal yang harus diikuti. Bahkan jika ada seorang pecandu alkohol, selama berada dalam jarak 100 meter dari wanita itu, dia akan ditarik pergi. Jadi tidak mungkin seseorang akan mengganggu wanita itu. Zhang Yu memikirkannya, dan berkata, bagaimana dengan Lisa? Dia mengatakan baru-baru ini bahwa dia tidak membicarakan hal-hal aneh yang terjadi di sekitarnya. Christina berkata, seharusnya tidak. Ketika berbelanja terakhir kali, Lisa mengatakan bahwa pemimpin perusahaan baru-baru ini memindahkannya ke penerbangan internasional khusus ke Tiongkok. Dia juga sangat senang dan berkata dia memiliki kesempatan untuk mengunjungi Anda di Tiongkok. Saya tidak berpikir apa yang aneh tentang dia. Terbang ke Tiongkok. Zhang Yu berpikir sejenak, apakah Lisa sering membicarakanku? Sebenarnya, Zhang Yu sebelumnya telah memberi instruksi kepada Lisa, dan berusaha untuk tidak berbicara dengan orang lain pada hari kerja, terutama untuk membantunya melewati hal-hal yang beracun tidak dapat dengan mudah disebutkan kepada orang asing. Mengetahui bahwa membantu orang lain menerobos sama saja dengan menyatakan perang terhadap divisi Yan yang berlawanan. Jika itu bukan cinta hitam, sangat mudah untuk menusuk dari belakang, selama itu rusak, pihak lain pasti akan mati. Kalau tidak, aku tidak akan terburu-buru untuk membantu. Jadi keduanya juga berkata secara pribadi, jangan sebutkan ini kepada orang luar,
agar tidak menimbulkan masalah bagi dirimu sendiri. Christina berkata, tenang saja. Hanya ketika kita berbicara secara pribadi, kita akan membicarakanmu. Baik aku atau Lisa di depan orang luar, aku selalu merahasiakan bisnismu. Sebenarnya, Christina juga telah diberi instruksi oleh Zhang Yu, berusaha untuk tidak membicarakan dirinya kepada orang luar. Pada saat yang sama, Zhang Yu juga mengungkapkan rasa misterius padanya. Pikirkanlah, jika Anda tidak bertemu Zhang Yu di pesawat, ayah Anda mungkin tidak hidup hari ini. Christina juga menepati janji ini dan tidak pernah menyebut nama Zhang Yu kepada orang luar. Zhang Yu mengangguk puas dan berkata, benar sekali. Karena Anda mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa Anda berbelanja dengan Lisa, dia tiba-tiba pingsan. Lalu gejalanya saat itu adalah Anda menelepon nanti. Beri saya gejala oral. Christina menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan. Gejala Lisa saat itu pucat, berkedut, berbusa, dan tampak seperti epilepsi. Saya pikir dia menderita epilepsi saat itu. Setelah saya sampai di rumah sakit, dokter mengambil catatan medisnya dan tidak menemukan bahwa dia memiliki riwayat epilepsi, dan gejala-gejala selanjutnya tidak lagi seperti epilepsi. Penampilannya di bagian belakang adalah apa yang saya katakan kepada Anda. Mata telah menjadi hitam sepenuhnya, semua pembuluh darah di tubuh saya menonjol, tampak seperti potongan-potongan cacing. Itu mengerikan, saya tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian, dokter, Jasper mengingatkan saya jika Lisa telah menabrak hal yang sama seperti terakhir kali. Itu sangat beracun, izinkan saya memberitahu Anda yang terbaik. Itu sebabnya saya menelepon Anda. Petik 2. Mario berkata saat ini, ya, Tuan Zhang. Apakah Anda mengatakan bahwa Lisa sama seperti terakhir kali dan diserang oleh serangga yang mengerikan itu? Sulit untuk mengatakannya sekarang, dan serangga di tubuhnya yang terakhir seharusnya sudah kuhilangkan, dan perilaku serangga itu seharusnya tidak seperti ini. Apakah situasi Lisa saat ini ada hubungannya dengan yang terakhir? Aku harus melihatnya terlebih dahulu untuk mengetahuinya. Zhang Yu mengatakan ini, sambil melihat jam dan berkata, ayo pergi. Pergi ke rumah sakit lebih awal untuk melihat, aku punya banyak hal di hatiku. Valero tidak pergi ke rumah sakit bersama ketiganya karena dia tidak tertarik dengan urusan Lisa. Akhirnya, Mario mengemudikan mobil dan membawa Zhang Yu dan Christina ke rumah sakit terbesar di Roma, Rumah Sakit Umum St. George, Di luar bangsal isolasi Rumah Sakit Umum St. George, ada beberapa orang, seorang wanita terbaring di dalam terlihat melalui jendela, tetapi wanita itu tidak memberikan respons, berbagai data ditampilkan pada mesin di sebelahnya, dan ventilator tidak berfungsi dalam sekejap. Berhenti bekerja, mengalirkan oksigen ke tubuh wanita itu. Salah satu wanita yang duduk di luar tampak sedikit seperti Lisa. Dengan wajah sedih, dia terisak-isak di bawah penghiburan terus-menerus dari pria di sebelahnya. Monica duduk di samping, menatap saudara perempuan teman di sebelahnya, menghibur, Kakak Doris. Jangan terlalu sedih, Lisa adalah orang yang baik, dan aku percaya Tuhan akan memberkatinya. Giles juga menghibur suami Doris, hai Doris. Sekarang Lisa membutuhkan dukungan dari keluarganya. Jangan sedih, jika kamu juga sakit, maka Lisa bisa bagaimana caranya. Doris meneteskan air mata, ibu dan ayahku sudah tidak ada lagi di dunia ini, dan aku hanya akan menjadi saudara perempuan seperti Lisa. Jika dia melakukan sesuatu yang lain, apa yang bisa aku lakukan di masa depan? Ketika Bill mendengar ini, dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang istri dan bibinya. Ayah mertua dan ibu mertuanya meninggal lebih awal. Bibi kecil ini pada dasarnya dibesarkan oleh istrinya, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang saudara perempuan dan seorang anak perempuan. Kemudian situasi ini terjadi pada bibi yang lebih muda, dan tentu saja istrinya akan merasa sedih dan sedih. Anda harus tahu bahwa bibi muda ini selalu menjadi salah satu kebanggaan di hati para istri. Dan dari sudut pandang Bill, sebenarnya dia juga sedih. Pertama-tama, itu adalah saudara. Ketika bibi muda itu masih muda, dia dilahirkan dari orang tuanya. Bagaimana dia tidak sedih jika dia tidak berhati besi? Namun, masalah saat ini bukanlah hubungan keluarga, tetapi kenyataan. Bangsal isolasi tempat bibi itu tinggal mahal. Jauh dari apa yang dapat ditanggung oleh kelas pekerja. Uang jaminan di awal periode itu untuk seseorang yang belum pernah mendengar nama. Seorang teman membantu maju, dan meskipun demikian, dia juga membantu maju hampir 30.000 euro.
Faktanya, Bill tahu bahwa Lisa telah menjadi pramugari selama bertahun-tahun, dan kondisi kehidupannya selalu lebih baik. Pada suatu waktu, dia hanya membawa uang dari sisi lain dengan istrinya di punggungnya, dan pihak lain itu tidak pernah mengalami meminjam uang dari dirinya sendiri. Namun beberapa hari yang lalu, bibi kecilnya secara tak terduga berhasil meminjam sejumlah uang, yang sangat mengejutkannya. Mengapa bibi itu meminjam uang? Dia tidak mengatakannya pada dirinya sendiri, dan dia hanya bisa meminjamkannya kepada pihak lain. Sekarang pihak lain benar-benar tidak sadarkan diri dan telah kehilangan kesadaran. Bahkan jika Anda punya uang, Anda tidak tahu di mana harus menaruhnya. Jika Anda tidak punya uang, bagaimana dengan biaya perawatan lanjutan? Bill benar-benar menyesalinya saat ini. Dia tidak membujuk bibinya untuk menikah. Saat itu, Bill sebenarnya berharap bibi kecilnya bisa menemukan pria kaya untuk dinikahi. Saat itu, saudara ipar saya pasti akan naik ke atas perahu, dan mengikutinya. Lebih baik sekarang, kakak ipar tidak melihat separuh rambutnya. Dan bibi jatuh sakit karena suatu alasan. Kakak iparnya bahkan tidak tahu apa yang sedang dia lakukan saat ini, dan tentu saja dia sangat sedih. Ketika orang-orang di sekitar merasakan suasana yang menyedihkan dan suram, seorang dokter berpakaian putih datang dan mendatangi kerumunan. Doris, yang sedang menangis, melihat pihak lain dan berdiri dengan tenang, dengan cemas, "Dokter, bagaimana keadaan adikku? Kapan dia akan bangun?" "Dokter," Clark berkata dengan tenang, "jangan terlalu cemas, Nona. Saya mengerti suasana hati Anda." Doris menangis, "Dokter, tolong selamatkan adikku, aku seperti saudara perempuan, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpanya." "Dokter," Clark berkata, "tenanglah, meskipun adikmu belum bangun, indikator fisiknya masih stabil, dan seharusnya tidak ada bahaya saat ini. Dan rumah sakit kami telah mengatur ahli asing, dan pada sore hari, adikmu akan dikonsultasikan. Selama hasil diagnosis lengkap tersedia, fase pertama perawatan akan segera dimulai untuk adikmu. Saya yakin akan ada hasil yang memuaskan pada saat itu. Sekarang para ahli ini sudah ada di sini. Mengapa Anda tidak bisa menunggu sampai sore jika Anda tidak dapat mendiagnosis di pagi hari? Bukankah seharusnya setiap detik?" Doris mendengar ini dengan sedikit kegembiraan. "Dokter," Clark berkata, "Nyonya, harap mengerti, banyak ahli datang dari luar negeri. Setelah turun dari pesawat, mereka harus menyesuaikan jet lag. Jika tidak, mudah untuk mengeluarkan diagnosis selama konsultasi. Percayalah ini, itu juga pasti merupakan hasil yang tidak diinginkan untuk Anda dan keluarga Anda." "Ya Doris," Bill Giles, yang berada di samping, buru-buru berkata, "jangan terlalu khawatir. Beberapa hal terburu-buru, dan Anda tidak ingin para ahli salah mendiagnosis." Doris mengangguk sedih saat mendengar wajah ini, dan melepaskan lengan Clark. "Maaf, dokter, saya benar-benar keterlaluan. Tolong mengerti perasaan saya terhadap adik saya." "Tidak masalah." Clark menggelengkan kepalanya. "Saya mengerti suasana hati Anda. Faktanya, situasi ini sama untuk semua orang." Clark mengatakan ini, dan menoleh ke Bill Giles. "Tuan, saya sedikit ingin memberitahu Anda sesuatu. Bisakah Anda datang?" Bill Giles mendengar kata-kata itu sejenak, lalu mengangguk dan Clark pergi ke samping. Clark berkata, "Tuan, Anda sudah membayar perawatan di muka, dan Anda hampir kehabisan. Jika Anda punya waktu, bisakah Anda membayar biaya tindak lanjut? Apakah saya baru saja membayar 30.000 euro saat saya pertama kali datang kemarin? Mengapa habis hanya dalam 1 hari?" Bill Giles berkata dengan ekspresi terkejut. Clark berkata tanpa daya, "Tidak mungkin. Situasi kerabatmu cukup istimewa, dan kamu perlu mengundang ahli medis dari luar negeri untuk konsultasi, yang melibatkan banyak biaya tambahan. Faktanya, biaya rumah sakit kami sudah sangat rendah, karena sekarang dia dicurigai menderita penyakit menular, dan biaya hidup di bangsal isolasi disubsidi di sebagian besar negara." "Berapa biayanya?" Giles mengerutkan kening. Clark berkata, "Untuk sementara ini, dibutuhkan 300.000 euro. "Apa, 300.000? Kau pergi saja dan ambil rejeki itu. Bibi kecilku adalah pramugari Air China. Bagaimana dia bisa menghabiskan begitu banyak uang dengan asuransi kesehatan?" Giles tersentak marah. "Tuan, jangan bersemangat. Begini masalahnya. Meskipun biaya perawatan kerabat Anda dapat dikurangi atau dibebaskan secara besar-besaran berdasarkan kerangka asuransi kesehatan,
masih ada beberapa biaya yang masih perlu ditanggung oleh pasien sendiri. Sepertinya itu biaya pertolongan pertama. Ada persyaratan ketat pada rasio penggantian asuransi kesehatan. Dan banyak jenis obat yang digunakan dalam perawatan darurat merupakan bagian dari tanggung jawab pasien sendiri. Terlebih lagi, kondisi pasien saat ini belum terdiagnosis. Banyak obat yang mendukung hidupnya tidak ada dalam daftar perlengkapan medis. Bagian ini juga harus ditanggungnya sendiri. Yang terpenting adalah biaya konsultasi dengan ahli eksternal tidak termasuk dalam cakupan penggantian biaya asuransi kesehatan. Biaya tersebut mencakup biaya tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, makanan dan minuman, serta konsumsi kecil-kecilan dan oleh-oleh sehari-hari. Yang terpenting adalah biaya tenaga kerja. Semua itu perlu diselesaikan oleh anggota keluarga pasien. Dan Anda harus sedikit mempersiapkan diri secara mental. Jika kerabat Anda tidak dianggap sebagai penyakit menular oleh seorang ahli, maka ia tidak dapat terus menikmati polis dan rasio penggantian biaya yang relevan, dan biaya perawatan selanjutnya mungkin lebih mahal lagi. Masalah? Tidak, kamu bicara terlalu banyak, kata Bill Giles dengan marah. Ada apa, suamiku? Apa yang terjadi? Doris dan Monica juga merasa ada yang tidak beres saat ini, dan datang bersama-sama. Giles berkata dengan marah, dokter ini berkata, jika kita ingin merawat Lisa, kita masih perlu membayar 300.000. 300.000, sebesar itu, apakah Lisa tidak punya asuransi kesehatan? Doris tidak percaya ketika mendengarnya. Clark berkata, ruang lingkup penggantian biaya asuransi kesehatan hanya ditentukan dalam keadaan normal. Namun, pasien tidak normal sekarang, dan tidak ada cara untuk menentukan penyakit apa yang dideritanya. Ada banyak obat di luar daftar asuransi kesehatan. Oh, bukankah aku menelepon dan berkomunikasi denganmu hari itu? Saat itu, aku bertanya kepada bagian spesialis konsultasimu. Apakah kamu berencana menggunakan dalam negeri atau luar negeri? Kamu mengatakan bahwa kamu ingin menggunakan luar negeri. Dan aku juga mengatakan terserah kamu untuk menanggung biaya para ahli di luar negeri, dan kamu setuju saat itu. Apakah kamu tidak lupa? Petik 2. Doris, apakah ada hal seperti itu? Giles buru-buru bertanya. Aku. Kemudian Doris ingat bahwa dia memang pernah menerima telepon seperti itu, namun, dia tidak terlalu memikirkannya saat itu, siapa sangka bahwa dia sedang membutuhkan begitu banyak uang sekarang. Saya setuju, namun, saya tidak menyangka akan membutuhkan begitu banyak uang. Clark berkata, sebenarnya, itu bukan hal yang membuat saya khawatir. Biaya-biaya ini hanya sebagian dari biaya negara. Jika kondisi pasien berulang, dan ahli asing mengharuskan pasien pergi ke luar negeri untuk berobat, biayanya bahkan lebih mencengangkan. Lagi pula, pengobatan di luar negeri tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan. Kategorinya, biaya sepenuhnya terserah pasien. Kalau begitu Anda bilang begitu. Jangan bilang 300.000, tidak bisakah 3 juta turun? Giles, tentu saja, saya hanya membuat metafora. Untuk bagian pembayaran di muka, rumah sakit kami juga memberikan lebih banyak pengembalian uang dan lebih sedikit penggantian biaya. Jika konsultasi berhasil, apakah Anda memiliki kerabat yang juga memenuhi peraturan asuransi kesehatan yang relevan dan memiliki rencana perawatan yang wajar? Beban pribadi tidak banyak. Bagian pertolongan pertama sedikit lebih mahal. Kalau begitu Anda tidak bisa menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu. Apakah Anda akan memberi uang nanti? Jangan beritahu saya jika Anda tidak memberi uang. Jangan beri dia perawatan. Biarkan dia hidup sendiri. Ketika Anda membicarakan hal ini, Anda mungkin sedikit salah paham. Jika benar-benar sulit bagi anggota keluarga untuk menaikkan biaya perawatan, rumah sakit juga harus merawat pasien. Namun saat ini kami hanya dapat membantu pasien dalam lingkup penggantian asuransi kesehatan. Perawatan konservatif. Mereka yang memiliki beban pribadi yang lebih tinggi mungkin merupakan program netral yang efektif, yang tidak dipertimbangkan oleh rumah sakit. Kami, tidak ada yang bisa dilakukan. Harap cobalah untuk memahami kesulitan kami sebanyak mungkin. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Keluarga Giles dan suami istri saling mendengar dan tidak tahu harus berkata apa. Jika mereka bisa, sebagai kerabat Lisa, tentu saja, mereka ingin menyembuhkannya. Namun masalahnya sekarang adalah butuh banyak uang untuk menyembuhkannya, dan tampaknya sebagian besar perawatan Lisa tidak termasuk dalam lingkup penggantian asuransi kesehatan. Dalam hal ini,
biaya harus dibayar oleh anggota keluarga, tetapi 300.000 bukanlah 30 yuan. Bagaimana mungkin anggota keluarga itu menghabiskan begitu banyak uang tanpa hasil akhir? Clark melihat keduanya berhenti berbicara dan berkata, keduanya masih memikirkannya dengan saksama. Tetapi agar dapat memastikan rencana perawatan dan biaya tahap selanjutnya sesegera mungkin setelah konsultasi ahli, lebih baik kalian mendapatkannya lebih awal. Lagi pula, para ahli ini sangat sibuk dan tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Maaf untuk kalian berdua, tolong bicarakan mereka terlebih dahulu. Saya punya pasien di sana, jadi saya akan pergi dulu. Pasangan Giles itu melihat ke belakang dokter yang akan pergi. Mereka tampak sedih. 300.000 euro. Faktanya, dari situasi keluarga keduanya saat ini, bukan tidak mungkin untuk membesarkan mereka. Sebagian dari beban itu harus dipinjam, dan kekurangannya dapat dipinjam. Itu seharusnya masih baik-baik saja. Doris berkata, suamiku, bukankah ada 200.000 di keluarga kita? Jika tidak, jangan lupa meminjam uang dari orang tuamu. Giles menghela napas dan berkata, istri, bukannya kita tidak bisa keluar untuk meminjamnya. Tapi kamu mendengar kata-kata dokter tadi, aku khawatir 300.000 yuan mungkin tidak ada gunanya. Kita membayar 30.000 yuan, dan ini digunakan 1 hari. Lalu 300.000 yuan hanya digunakan untuk 10 hari, dan kemungkinan besar tidak cukup. Bagaimana jika seorang ahli asing mengharuskan Lisa dikirim ke luar negeri untuk berobat? Berapa biayanya? Ini hanyalah jurang maut. Doris mendengar bahwa matanya merah dan berkata, lalu, apakah kamu ingin aku melihat Lisa sekarat dengan mataku sendiri? Ngomong-ngomong, dia menangis lagi. Monica juga ada di samping. Tentu saja, dia mendengar percakapan antara dokter dan keduanya. Sebagai teman Lisa, dia juga merasa bahwa dia harus membantunya dalam masalah ini. Kakak Doris, jika biaya pengobatan benar-benar sulit, aku punya 300.000. Kamu bisa menggunakannya terlebih dahulu. Ketika Doris mendengar ini, dia buru-buru berkata, Monica, bagaimana aku bisa mendapatkan uangmu? Ini adalah bisnis kita sendiri. Kakak Doris, sekarang sudah waktunya, jadi jangan katakan kata-kata yang baik seperti itu padaku. Lisa dan aku sudah berteman selama bertahun-tahun. Sebenarnya, ketika aku membuka bar, aku memulai dana. Itu tidak cukup, aku ingin menyerah. Lisa meminjam 500.000 tanpa mengatakan apapun. Tanpa dia, aku tidak akan bisa memulai bisnisku sendiri sekarang dan menjadi bos. Jadi bisnis Lisa, itu milikku. Aku tidak bisa melihat Lisa sakit, berpura-pura tidak terlihat. Tenang saja, kamu bisa menggunakan uangnya terlebih dahulu. Jika tidak cukup, aku akan mencari cara untuk meminjamnya. Aku percaya Tuhan tidak akan melihat orang baik seperti Lisa meninggalkan kita. Doris mendengar ini meneteskan air mata, memeluk Monica, dan menangis. Terima kasih Monica. Lisa memiliki teman baik sepertimu. Itu adalah keberuntungannya. Ketika Monica mendengar ini, matanya merah, dan dia meneteskan air mata. Jangan katakan itu, saudari. Sudah bertahun-tahun, dan kita sebenarnya tidak berbeda dengan saudara-saudari kita. Giles terharu ketika mendengar ini. Faktanya, dalam kasus ini, bahkan jika ada teman orang lain, bahkan jika mereka adalah saudara, tidak banyak orang yang dapat menutupi. 300.000, belum lagi teman-teman. Tampaknya bibi kecil ini benar-benar menjadi teman yang baik. Giles dan yang lainnya menangis sebentar dan berkata, Monica, aku ingin bertanya satu hal padamu. Monica menyeka air matanya dan berkata, tanyakan. Beberapa bulan yang lalu, Lisa mengambil 100.000 yuan dariku. Tetapi aku tahu bahwa situasi keuangan Lisa sangat lunak. Dia seharusnya tidak bisa mendapatkan 100.000 yuan. Aku bertanya ini, tidak ada yang lain maksudnya. Hanya ingin bertanya, apakah dia mengalami kesulitan baru-baru ini. Doris menyela, Lisa pernah mendapatkan 100.000 yuan darimu sebelumnya. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Giles mendengar ucapan tak berdaya ini, Lisa lah yang tidak mengizinkanku memberitahumu. Dia bilang dia takut kau bertanya pada Dong Wensi. Dia merepotkan. Dia bilang akan segera mengembalikannya padaku. Tidak mengatakan apa-apa. Doris berkata dengan tidak senang, apa yang kau katakan sekarang? Bukankah Lisa sakit sekarang? Dan bagaimana Lisa juga seorang pramugari, dan dia juga menerbangkan penerbangan internasional, seharusnya tidak kekurangan uang. Dia bisa meminjam 100.000 dariku, dan itu pasti membutuhkan lebih banyak uang,
mungkin ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan. Tentu saja kita harus mencari tahu. Doris mendengar ini sejenak, dan menoleh untuk melihat Monica, dan berkata, Monica, apakah Lisa sangat ingin menghabiskan uang akhir-akhir ini? Apakah kau tahu apa yang terjadi? Sebenarnya, ketika Monica baru saja mendengar ini, Jasper bertanya tentang masalah ini, dia telah memikirkan tentang sebab dan akibat dari masalah tersebut. Tentu saja, dia tahu bahwa Lisa telah menghabiskan hampir 1 juta tahun di dalam negeri dan luar negeri untuk menyembuhkan penyakitnya dalam beberapa tahun terakhir, dan penyakitnya belum disembuhkan. Pada akhirnya, dia bertemu dengan Tuan Zhang yang misterius dan dia menyembuhkan penyakit anehnya. Saat itu, Lisa tidak punya banyak uang simpanan. Sebagai teman Lisa, Monica tahu bahwa Tuan Zhang sebenarnya tidak peduli dengan uang Lisa untuk berobat, tetapi Lisa meminjam 500.000 untuk dipinjamkan kepada yang lain agar tidak saling berutang budi. Di antara mereka, dia meminjam 200.000 dari dirinya sendiri dan 100.000 dari saudara iparnya, ditambah 200.000 awalnya untuk melanjutkan, dan total 500.000 dibayarkan kepada Tuan Zhang. Tentu saja Monica tahu kemana uang itu pergi dan apa yang terjadi, tetapi Lisa juga menjelaskan kepadanya bahwa Tuan Zhang ini tidak suka membiarkan orang lain mengetahui urusannya sendiri. Jadi Lisa juga meminta dirinya untuk tidak memberitahu urusan Tuan Zhang. Biarkan orang lain tahu. Sebenarnya, jika sebelumnya, Monica pasti akan memberitahu pasangan Giles tentang ini. Bagaimanapun, ini adalah urusan keluarga mereka, dan mereka berhak untuk tahu. Namun, bentrokan antara Tuan Zhang dan saudara-saudara mafia di bar hari itu telah membuat Monica, manusia biasa, ketakutan siapakah partai HS. Hanya sedikit orang di dunia yang tidak tahu. Itu adalah salah satu geng kelas dunia dan penguasa ordo bawah tanah Italia. Orang-orang biasa sudah terlambat untuk bertemu mereka. Siapa yang berani main-main dengan mereka? Tetapi itu adalah sekelompok elemen dunia bawah yang tidak memiliki hukum sehingga dia diperbaiki dengan parah oleh Tuan Zhang yang misterius. Mengetahui pemandangan saat itu, Monica ketakutan sekarang. Terutama saudara laki-laki botak yang mengesankan bernama Joseph, yang wajahnya sangat menakutkan. Saya juga meminta seseorang secara pribadi untuk bertanya, orang itu adalah kakak laki-laki yang terkenal di Roma, dan pendukung yang biasanya dia andalkan, tidak layak disebut di depan kakak laki-laki itu. Itu semut dan besar, celah gajah, tetapi orang yang sangat mengerikan. Tetapi Tuan Zhang yang misterius itu, memperbaiki seperti seorang cucu yang berulang kali memohon belas kasihan. Bagaimana situasi ini tidak membuat Monica merasa dingin dan berkeringat tentang latar belakang sebenarnya dari Tuan Zhang itu. Khususnya keesokan harinya, sang kakak bernama Joseph, menatap hidungnya dan wajahnya yang bengkak, berlari ke barnya dengan senyum di wajahnya. Dia tidak hanya meminta maaf kepada dirinya sendiri, tetapi akhirnya kehilangan 500.000 yuan sebagai ganti rugi dan membuat dirinya tidak dapat menolak. Perbedaan antara biaya ganti rugi dan kerugian aktual yang dideritanya hanyalah perbedaan antara langit dan bumi. Tuan Zhang yang misterius itu hanya mengucapkan sepatah kata dan bisa begitu kuat. Dapat dilihat bahwa latar belakang Tuan Zhang yang sebenarnya jelas tidak sejauh yang dapat dipahami oleh warga negara sekecil itu. Tetapi meskipun latar belakang Zhang Yu membuat Monica takut, dia juga memiliki beberapa kejutan. Tepat ketika Joseph pergi, yang disebut sebagai pendukung, yang sebelumnya telah mengumpulkan biaya perlindungannya, benar-benar mengembalikan semua biaya yang telah dikumpulkannya sebelumnya, dan pada saat yang sama memberikan uang yang tertunggak ke barnya sendiri. Kembalilah, Monica juga tahu dari mulutnya bahwa dia telah menjadi subjek topeng Joseph. Jika ada yang datang ke sini untuk membuat masalah lagi, beritahu Joseph, dia akan mengirim seseorang untuk menyelesaikannya sendiri. Faktanya, Monica juga mendapatkan banyak keuntungan dari Zhang Yu. Tentu saja, dia juga sangat kagum dan berterima kasih kepada Tuan Zhang yang misterius ini. Pada saat ini, Monica memikirkan identitas Zhang Yu dan kepercayaan Lisa, mengetahui bahwa dia tidak dapat berbicara omong kosong dalam masalah ini. Bagaimana jika saya membuat Tuan Zhang yang misterius itu marah? Dalam identitas seorang wanita kecil biasa miliknya sendiri, pihak lain membiarkan dirinya menguap dalam hitungan menit. Monica memikirkan hal ini dan berkata, "Kakak ipar, saya tidak yakin, tetapi saya yakin Lisa tidak akan memberitahu Anda, pasti ada alasannya. Dan sekarang ini bukan kesempatan yang baik untuk mengatakan hal-hal ini, mari kita serahkan uangnya terlebih dahulu, semuanya akan menunggu sampai Lisa bangun." "Oke,
Petik 2. Doris mengangguk cepat ketika mendengar ini, dan berkata, ya. Jangan khawatir tentang hal-hal yang tidak relevan ini, tetap saja penting untuk disembuhkan. Giles merasa benar, menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah. Kalau begitu, Monica dan aku akan menyerahkan uangnya terlebih dahulu. Berbicara tentang ini, dia menoleh ke Monica dan berkata, kartu Moni. Uang itu akan merepotkanmu terlebih dahulu. Kamu dapat yakin bahwa aku akan mengembalikannya kepadamu sesegera mungkin setelah hari-hari yang sibuk ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, aku tidak terburu-buru. Kalau begitu, ayo pergi. Monica bangkit dan berkata, dan mereka berdua pergi ke lift yang tidak jauh, berencana untuk turun ke bawah untuk membayar. Namun, ketika pintu lift yang menanjak terbuka, beberapa orang keluar. Tentu saja, Giles tidak tahu siapa yang datang, membiarkannya pergi lagi, dan bermaksud untuk membiarkanmu lewat secara pribadi. Tuan Zhang, itu adalah saat ketika Monica melihat kedatangannya, karena Zhang Yu melangkah keluar dari lift. Zhang Yu tersenyum pada Monica dan berkata, aku sudah lama tidak bertemu Monica. Sudah lama tidak bertemu. Kamu, apakah kamu ke sini untuk menjenguk Lisa? Ya, bagaimana keadaannya sekarang? Lisa masih koma, awasi di bangsal isolasi. Ngomong-ngomong, ini saudara ipar Lisa, Tuan Bill Giles. Setelah itu, Monica menoleh dan berkata, kakak ipar. Ini Zhang, Tuan, teman Lisa. Jasper menatap Zhang Yu dan merasa cukup terkejut. Dia tidak menyangka bibi kecilnya bisa memiliki orang asing, dan dia masih orang Tionghoa. Meskipun Zhang Yu tampak cukup muda, dia berkata dengan sopan, halo, Tuan Zhang. Terima kasih telah mengunjungi Lisa. Semua orang adalah teman, seharusnya aku sudah lama ke sini. Ngomong-ngomong, Monica, kamu mau kemana? Kakak iparku dan aku akan membayar biaya rumah sakit Lisa. Biarkan Mario mengatur seseorang untuk membayarmu. Ikutlah denganku, ada yang ingin kutanyakan padamu. Ketika Monica mendengar nada perintah pihak lain, dia tidak merasa ada yang salah, tetapi mengangguk dengan syarat. Giles mendengar ini dengan sedikit ketidaknyamanan di wajahnya. Anda harus tahu bahwa nada bicara Zhang Yu sangat kuat dan membuat orang terdengar sangat tidak nyaman. Dia tidak pernah mendengar bibi kecil itu menyebut orang ini. Pihak lain sebenarnya mengatur Monica dan dirinya sendiri, dan dia tidak memperlakukan dirinya sendiri sebagai orang luar. Anak muda, Anda terlalu sombong. Apakah Anda tahu apa yang sopan? Giles berkata dengan ekspresi tidak menyenangkan, maaf Tuan Zhang. Jika Anda ingin melihat Lisa, Anda dapat pergi ke bangsal isolasi untuk melihatnya dari jendela. Dan istri saya juga saudara perempuan Lisa. Jaga di sana. Saya dan Monica akan pergi dan membayar biaya terlebih dahulu. Rumah sakit sedang terburu-buru. Anda dapat menunggu sampai kita kembali untuk membicarakannya. Petik 2. Setelah mendengar ini, Zhang Yu melirik Giles, dan berkata, bukankah aku mengatakan bahwa orang-orang harus membayarmu dengan itu? Kau bisa pergi bersamanya. Monica tidak perlu pergi. Aku sedang terburu-buru, untuk sementara aku harus pergi. Apakah kamu cemas? Apa yang kamu lakukan di sini? Giles tentu saja memiliki ekspresi yang tidak menyenangkan di wajahnya. Dalam hatiku, aku merasa bahwa adik iparku mengenal teman yang suka mengomel seperti ini yang tidak bisa berbicara terlalu banyak. Giles berkata dengan tidak senang, maaf. Sekarang kamu tidak hanya terburu-buru, kami juga terburu-buru. Dan jika kamu terburu-buru, kamu dapat kembali terlebih dahulu. Ketika kamu punya waktu atau menunggu kondisi Lisa stabil, kamu dapat datang lagi. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Mario, yang berada di samping, mendengar ini, dan refleks terkondisi menunjukkan ekspresi yang ganas. Pada saat yang sama, sambil berbicara, orang-orang maju selangkah, datang ke sisi Giles, dan menatap matanya dengan tajam. Pada saat yang sama, dua adik laki-laki di belakang Mario maju selangkah, dan melangkah di sekelilingnya pada saat yang sama, menunjukkan ekspresi buruk di wajahnya, seolah-olah sekelompok binatang buas akan bangkit, membuat Giles merasa sedikit menggigil faktanya, baru saja Mario dan dua pengikut di belakangnya tetap tinggal di belakang. Meskipun beberapa orang juga tinggi dan besar, tetapi karena Monica mengenal Zhang Yu, Giles tidak memperhatikan Zhang Yu dan Christina, ada 3 orang lainnya. Tetapi setelah suara Mario, Giles memperhatikan pria kuat di belakangnya. Dapat dikatakan bahwa itu membuatnya sedikit tercengang. Beberapa orang tidak hanya tinggi dan besar, tetapi juga jauh lebih kuat dari orang biasa.
Secara khusus, Mario Gaomada berdiri di sana, dengan salib daging di wajahnya, terasa seperti menara besi, menunjukkan momentum dan gaya, memberikan kesan saudara dunia bawah. Yang membuat Giles terdiam adalah setelah beberapa orang mengelilinginya, mereka semua menunjukkan tatapan yang garang. Giles memperhatikan dengan hati-hati dan berdenyut tanpa henti. Dari mata beberapa orang, jika Anda tidak menjawab dengan baik, Anda mungkin akan segera memperbaiki diri. Hal ini membuat Giles, seorang pria jujur yang belum pernah melihat dunia bawah, takut dan kakinya terus-menerus gemetar. Mario mendengus marah, "Nak, jangan terlalu besar atau kecil. Sekarang aku minta maaf kepada Tuan Zhang. Kalau tidak, kamu akan mendapat buah yang enak untuk dimakan." "Aku tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu salah paham?" Giles, yang sedikit takut, dengan cepat memohon. Mario mendengus, "Apapun yang aku minta kamu lakukan, kamu bisa melakukannya, omong kosong sekali. Hati-hati, aku akan memukulmu sekarang." Giles sedikit pucat saat ini, dan bahkan jika tidak ada yang menjelaskan, dia tahu bahwa orang-orang ini sama sekali bukan orang biasa. Terutama pemuda jangkung yang tidak berbahaya, yang tampaknya adalah kakak laki-laki dunia bawah, anak buahnya lebih ganas daripada yang lain. Ketika Giles merasa takut, dia juga memikirkan fakta yang lebih mengerikan, bahwa bibinya tidak bergabung dengan dunia bawah. Melihat orang-orang ini, sebenarnya, pemimpin geng yang khas, semuanya akan menjadi merepotkan sekarang. Monica melihat wajah Giles sedikit berubah, dan buru-buru melepaskan pengepungan, "Maafkan saya Tuan Zhang. Kakak ipar hanya khawatir tentang kondisi Lisa, dan dia tidak memiliki maksud lain sama sekali. Tolong maafkan dia sekali. Jangan biarkan dia meminta maaf." Zhang Yu berkata, "Saya mengerti bahwa keluarga saya dalam keadaan cemas. Sebenarnya, saya di sini juga untuk membantu. Mario, Anda dapat mengirim seseorang untuk perjalanan. Saya akan membayar semua biaya, dan saya akan mentransfernya kepada saya." Christina berada di sebelahnya, dan berkata, "Itu uang saya. Jangan biarkan orang lain pergi. Saya khawatir hal-hal tidak akan dipahami. Mario, mari kita jalankan sendiri." Mario berkata, "Hanya beberapa dolar untuk biaya rumah sakit. Itu semua uangku." Tentu saja, Mario tidak dapat mengelola Zhang Yu atau Christina untuk uang ini, dan tidak ada peluang baginya untuk menjalin hubungan dengan Zhang Yu. Ini bagus, Zheng Zhou tidak bergerak, kantong kacang lengket jatuh dari dunia, sekarang dia lebih bahagia daripada siapapun. Giles melihat beberapa orang bergegas untuk membayar, dan hatinya terdiam, dan dia buru-buru berbisik, "Maaf. Biaya pengobatannya 300.000. Untuk jumlah uang yang begitu besar, saya pikir lebih baik dimiliki oleh keluarga kita. Bebannya lebih baik." Menurutnya, sejumlah uang yang begitu besar, siapa yang bisa membayarnya, bukankah itu neurosis? Mario mendengar ini, melirik Giles, dan berkata dengan tidak senang, "Hanya 300.000. Kupikir itu 3 juta, kamu hanya uang saku, oke, ayo. Aku juga sangat sibuk." Giles tertegun ketika mendengar kata-kata Mario, dan kemudian diam-diam menggertakkan giginya, meskipun dia merasa bahwa membiarkan para pengganggu ini membayar biaya bibi kecil itu tampaknya agak tidak pantas. Tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, karena Mario ini terlalu galak, berdiri di sampingnya, memberikan perasaan berdiri di samping seekor singa, sehingga orang jujur seperti Giles tidak dapat menolak sama sekali. Mario menjelaskan bahwa kedua pria itu terus mengikuti Zhang Yu dan Christina, dan turun ke bawah bersama Giles untuk membayar biaya. Monica membawa Zhang Yu dan Christina ke pintu bangsal Lisa, dan memperkenalkan saudara perempuan Lisa, Doris kepada beberapa orang. Ketika Doris tahu berapa banyak orang yang datang untuk menjenguk saudara perempuannya, dia mengucapkan terima kasih kepadanya dengan rasa terima kasih. Zhang Yu berdiri di luar jendela bangsal dan memperhatikan situasi di dalam ruangan. Mesin di tempat tidur terus-menerus memflash angka. Ventilator itu bergelombang untuk memberikan oksigen kepada Lisa di tempat tidur, tetapi dia tidak merespons. Sebenarnya, Zhang Yu dapat memeriksa status Lisa dengan kameranya sendiri tanpa memasuki rumah. Saya harus mengatakan bahwa dia dalam kondisi yang lebih baik daripada yang dia kira. Yang pertama adalah kulit Lisa, pucat dan menakutkan, hampir tidak berdarah, dan tampak pucat seolah-olah orang-orang yang sudah meninggal itu telah hilang di kamar mayat begitu lama. Pada saat yang sama,
wajah dan kulitnya yang terbuka sekarang membengkak banyak garis-garis hitam. Sepertinya pasien dengan varises parah dapat pecah pembuluh darah kapan saja. Zhang Yu melihat pemandangan ini, sebenarnya, yang paling aneh, dari pengetahuan medis profesionalnya, kulit Lisa pada banyak tonjolan, tata letaknya tampak sangat tidak masuk akal. Faktanya, meskipun ada banyak pembuluh darah yang tersebar di epidermis manusia, distribusi sebenarnya tidak begitu merata. Bagaimana mungkin ada tonjolan di permukaan atas dan bawah seluruh tubuh? Ini tidak normal. Zhang Yu memikirkannya, dan memikirkan tebusan terakhir Lisa. Jika ada benda asing di bawah kulit orang lain, itu mungkin. Tetapi yang aneh adalah, mengapa Anda tidak melihat tanda-tanda benda bergerak di bawah kulit Anda? Anda perlu tahu bahwa dengan pandangan Anda sendiri, Anda dapat mengamati bahkan gerakan sekecil apapun pada kulit orang lain. Selain itu, dari teknik Zhang Yu untuk membesarkan paman, saya tidak ingat jenis paman yang dapat mencerminkan karakteristik ini. Bukankah ini merajalela? Zhang Yu memikirkan hal ini dan tiba-tiba teringat bahwa Christina pernah berkata bahwa mata Lisa semuanya menjadi hitam pekat. Meskipun saya tidak dapat mendekatinya sekarang, saya tidak dapat melihatnya. Tetapi saya masih ingat bahwa ada jenis cacing pita khusus yang benar-benar mencerminkan karakteristik ini. Tetapi cacing pita jenis itu seharusnya tidak menonjolkan pembuluh darah di seluruh tubuh. Apakah itu boneka majemuk? Atau apakah itu varian yang telah dikembangkan seseorang? Zhang Yu memikirkan banyak kemungkinan. Merasa merepotkan di dalam hati saya. Jika beberapa ras belatung tua mengandalkan pengalaman mereka sendiri dan keterampilan budidaya belatung menengah dan senior, mereka harus dapat menemukan beberapa solusi. Tetapi jika ada sesuatu yang baru atau ditingkatkan, maka masalah ini tidak begitu mudah dipecahkan. Meskipun sistem tingkat dewa hebat, ia juga memiliki kelemahan yang jelas. Saat meningkatkan keterampilan tingkat dewa, banyak sumber daya yang dibutuhkan. Jangan katakan bahwa Anda tidak memiliki begitu banyak sumber daya. Bahkan jika Anda tidak memilikinya, Anda tidak akan bersedia meningkatkan keterampilan untuk mengangkat dewa ke tingkat dewa. Poin-poin itu adalah hal-hal yang berharga, dan saya tidak begitu membosankan. Tetapi jika Anda tidak meningkatkan diri sendiri, bagaimana Anda bisa menyelesaikannya? Zhang Yu merasa sedikit malu. Sementara Zhang Yu terdiam, otaknya masih berputar cepat, mempertimbangkan pro dan kontra dari masalah ini dan solusinya. Christina datang saat ini dan berbisik, "Zhang, tidakkah kamu masuk dan melihat?" Setelah mendengar ini, Zhang Yu melihat kunci akses di satu sisi dan berkata, "Bagaimana aku bisa masuk tanpa kartu? Selain itu, apakah rumah sakit pasien yang terisolasi dapat setuju untuk masuk? Bahkan keluarga pasien tidak dapat melakukannya." Christina berkata, "Tidak masalah. Kamu dapat menemukan Jasper." Sebelum dia keluar sendirian, dia adalah dokter kepala rumah sakit ini dan hampir menjadi wakil presiden. Faktanya, dia bertanggung jawab untuk membantuku menatap. "Jika kamu ingin masuk dan lihat." "Tidak apa-apa." Zhang Yu mengangguk dan berkata, "Tentu saja yang terbaik adalah masuk. Banyak hal yang terlalu jauh dan aku tidak dapat melihat dengan jelas. Bagaimana aku bisa memeriksanya dari dekat?" "Baiklah, aku akan menelepon Jasper sekarang." Tidak butuh waktu lama, Mario dan Giles kembali bersama untuk membayar biaya. Ekspresi Giles juga sedikit mereda, dan dia harus mengatakan bahwa dia dapat menyelesaikan biaya rumah sakit bibinya tanpa harus membayar sepeser pun untuk dirinya sendiri, yang merupakan kegembiraan bagi Giles. Satu-satunya penyesalan adalah sekelompok orang yang membayar bibi itu. Sejujurnya, mereka tidak terlihat seperti orang baik. Tapi untungnya, Giles juga memikirkannya, biarkan dia melakukannya. Jika bibi kecil itu tidak dapat kembali, tidak masuk akal untuk melibatkan hal-hal ini sendiri. Kalau, jika saya dapat menyelamatkannya, saya tidak punya hak dan tidak berani untuk tidak peduli dengan urusan bibi saya di masa depan, saya hanya dapat berbicara tentang masa depan. Ketika Giles kembali, dia menghampiri istrinya dan bergumam lama. Dia memberitahu istrinya tentang kemungkinan dan tebakannya, dan membuatnya sedikit diperhitungkan. Doris terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan suaminya. Sebenarnya, dia agak aneh tadi, mengapa Monica kembali, dan suaminya pergi untuk membayarnya sendiri. Apakah Monica mentransfer uang ke kartu suaminya? Namun, karena Monica membawa beberapa orang lagi, dia tidak mengenalnya, tetapi dia mengatakan bahwa dia adalah teman Lisa, jadi tidak nyaman baginya untuk menanyakan detail ini.
Semua ini cukup membuat Doris merasa aneh, dan setelah suaminya kembali, dia diam-diam mengatakan pada dirinya sendiri bahwa rawat inap Lisa dibayar oleh sekelompok orang ini, dan kelompok orang ini tampaknya berada di dunia bawah. Ini bahkan membuat Doris merasa kecewa. Kapan saudara perempuanmu bergaul dengan sekelompok orang seperti itu? Mengapa dia tidak pernah mendengarnya menyebutkannya? Doris menatap Zhang Yu dan Christina, dan mereka merasa bahwa mereka baik dan tidak seperti bos dunia bawah. Namun, beberapa orang berikutnya tidak terlihat begitu baik. Dan dengarkan maksud suaminya, dua orang pertama adalah kakak laki-laki, dan beberapa orang berikutnya yang terlihat seperti hanya mengikuti kelas, yang membuatnya bertanya-tanya apa yang harus dikatakan. Tampaknya dunia bawah mengambil jalur kelas atas, dan Anda mungkin harus berbicara dengan hati-hati sebisa mungkin. Giles dan pasangan itu juga tetap bersikap rendah hati, berpegangan tangan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Christina dan Zhang Yu berbisik bersama, menunggu kedatangan Jasper. Tak lama kemudian, Jasper juga bergegas ke bangsal. Jasper membawa kartu akses dari seorang kenalan dan beberapa pakaian pelindung. Setelah keduanya berganti pakaian, mereka berencana untuk memasuki bangsal isolasi bersama. Ketika beberapa orang mulai mengenakan pakaian pelindung, Giles tidak rendah kecerdasannya, jadi mereka secara alami melihat sesuatu. Doris buru-buru menarik lengan suaminya, dan Giles menanggapi, dan dengan cepat berkata, beberapa. Apakah Anda ingin memasuki bangsal isolasi? Zhang Yuwen mengangguk dan berkata, iya. Saya tidak bisa melihat dengan jelas dalam banyak situasi di luar, kami berencana untuk masuk dan melihat. Bukankah Korisa masih dalam isolasi? Bisakah kamu masuk dan melihat? Giles dengan cepat berkata, tidakkah kamu perlu bertanya kepada dokter? Bukankah dia hanya seorang dokter? Zhang Yu berkata, dan dia menunjuk Jasper. Ketika Jasper melihat orang lain itu melihat dirinya sendiri, dia menjelaskan, saya dokternya. Yakinlah, kita semua memakai pakaian pelindung, tidak masalah. Doris tiba-tiba berkata saat ini, dokter ini. Bisakah kita berdua juga menindaklanjuti dan melihat? Saya ingin melihat apa yang terjadi pada saudara perempuan saya. Ketika Jasper mendengar ini, dia melihat Zhang Yu, dan melihat Zhang Yu mengangguk, dan berkata, baiklah. Saya akan mengambil beberapa pakaian lagi, dan tunggu sebentar. Setelah itu, berbalik dan pergi mencari pakaian. Tidak lama, Jasper membawa beberapa pakaian pelindung lagi, dan Giles dan Monica diganti, dan semua orang masuk untuk melihat. Ketika semua orang sudah siap, Jasper menggesek kunci pintu dengan kartu aksesnya. Dengan suara didih, pintu pun terbuka, mereka berjalan bersama menuju ruang isolasi. Ketiga Mario tidak masuk, tetapi berdiri di luar pintu menunggu. Doris datang ke tempat tidur Lisa dengan sedikit gugup, menatap adiknya yang tidak ada respons di tempat tidur, matanya merah, dan kondisinya refleks. Lisa. Lisa, aku Doris, adikku, kau bisa mendengarku. Suara itu bergetar di sekeliling, Lisa berbaring di tempat tidur tetapi tidak merespons. Di kulit pucatnya, pembuluh darah yang menakutkan menonjol, yang membuat orang merasa tidak enak. Ketika Doris melihat adik perempuannya yang cantik, dia begitu sengsara sekarang sehingga dia sedih. Air matanya pun tak kuasa untuk mengalir, di saat yang sama ia pun menangis di atas suaminya. Giles juga pertama kalinya mengamati kakak iparnya dengan saksama. Sejujurnya, situasinya lebih serius dari yang dia kira, tetapi apa yang bisa dia lakukan, dia hanya bisa menghibur istrinya dengan berbisik. Jasper mendatangi Zhang Yu dan berkata, Tuan Zhang, lihat dia sekarang, apa masalahnya? Aku tidak bisa melihatnya. Aku akan memeriksanya untuknya, kata Zhang Yu, menarik kursi dari bawah tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, melepas sarung tangannya, dan meletakkannya di denyut nadi lawan. Pada saat ini, Giles dan istrinya dapat melihat bahwa Tuan Zhang yang misterius, yang berada di inti kerumunan, sebenarnya adalah seorang dokter, yang membuat mereka merasa luar biasa. Bukankah anak ini kakak laki-laki? Bagaimana kamu menjadi dokter lagi? Apakah identitas kakak laki-laki di masyarakat adalah pekerjaan paruh waktu? Setelah Zhang Yu menangkap denyut nadi Lisa, dia segera memasukkan Qi dan memasuki tubuh pihak lain. Saya berencana untuk melihat apa yang dilakukan pihak lain sekarang. Namun, saat Qi Zhang Yu memasuki tubuh Lisa, pembuluh darah di tubuh Lisa tampak hidup kembali, dan mulai berputar tanpa rasa sakit. Semua orang di ruangan itu melihat pemandangan ini, dan pada saat yang sama berseru dengan suara rendah. Pembuluh darah di tubuh Lisa telah lama menonjol,
dan menyipitkan mata tampak seperti varises, tetapi karena distribusi yang berlebihan, mereka tampak sangat aneh. Jika benda-benda di bawah kulit Lisa ini adalah benda asing, mereka tidak memiliki respons terhadap rangsangan eksternal apapun dan tidak tampak seperti makhluk hidup. Tetapi ketika Zhang Yu memasukkan vitalitasnya sendiri ke dalam tubuh Lisa, pembuluh darah ini tampak hidup, dan mulai bergerak, seolah-olah ada cacing yang melonjak di bawah kulit pucat Lisa, tampak seperti mengerikan. Tentu saja, situasi ini membuat semua orang di rumah itu takut, terutama Doris, yang hampir menangis, dan Zhang Yu melihat pemandangan ini, juga mengerutkan kening dan memasukkan vitalitas ke dalam tubuh orang lain. Menyedotnya kembali, benda asing di tubuh Lisa kehilangan rangsangan yang menyegarkan, dan kembali ke keadaan tenang dari keadaan memutar yang mengerikan itu lagi. Jika tidak banyak pembuluh darah yang bergerak, orang-orang di sekitar mereka bahkan merasakan apa yang baru saja terjadi, seolah-olah itu adalah ilusi. Secara umum, itu tidak pernah terjadi. Semua orang di bangsal sekarang merasa sedikit terbelalak. Yang mengejutkan kebanyakan orang adalah mengapa Zhang Yu hanya menyentuh pergelangan tangan Lisa, dan benjolan mengerikan di kulitnya melilit, dan ketika Zhang Yu melepaskannya, benjolan itu tidak bergerak. Apa-apaan benjolan itu? Tidak hanya semua orang merasa bingung sekarang. Bahkan Zhang Yu merasa sangat sakit kepala. Di sebuah ruangan di kota Roma, Gemuna sedang duduk di sana dengan mata terpejam. Sebenarnya, dia terus-menerus berusaha menemukan rasa kehadiran di depan Atiza, berharap pihak lain akan menyadari nilainya dan berhasil membalas dendamnya. Biarkan dirimu pergi di masa depan. Namun, karena Atiza selalu dingin dan hangat pada dirinya sendiri, sehingga Gemuna tidak memiliki dasar hati, jadi dia selalu berencana untuk menemukan alasan yang lebih baik untuk dapat melarikan diri dari kelahiran. Namun saat itu, Gemu merasakan ada bagian kulit merah di lengannya yang bergetar. Tentu saja, dia tahu apa yang sedang terjadi. Cacing darah di tubuhnya tampaknya menerima umpan balik dari cacing darah Lisa. Cacing darah di tubuh Lisa tampak sangat mudah tersinggung, tetapi tidak butuh waktu lama, dan rasa kesalnya menghilang lagi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sama sekali. Membiarkan Gumna, yang sudah berdiri, tetap di sana lagi, apa yang terjadi? Duduk di sisi telepon sambil memperhatikan kepala Atizah yang sangat sensitif, menggerakkan kaki Erlang, tanpa mengangkat kepalanya, dia berkata, "Ada apa, Gumna?" Gumna berkata sejenak, "Tidak ada. Mungkin aku melakukan kesalahan." Atizah mendengar ini, lalu mengangkat kepalanya, dan berkata dengan dingin, "Apa yang salah mungkin salah. Jika ada yang salah, cepatlah." Gemu Dao, baru saja, serangga darah yang kuberikan pada pramugari itu tiba-tiba bereaksi. Mereka sepertinya menyentuh sesuatu yang mengganggu mereka. Namun, reaksi ini langsung menghilang, jadi kukatakan mungkin aku salah. Atiza yang mendengar ini mengerutkan kening dan berkata, "Apakah ini pernah terjadi sebelumnya?" Gemuna menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Namun, masalahnya adalah ini adalah negara asing. Aku tidak tahu apakah orang asing itu menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh pramugari itu." Atiza mendengar ini sejenak dan berpikir, "Naipa, panggil orang itu dan biarkan dia pergi ke bangsal untuk melihat apakah ada sesuatu yang terjadi." "Kolonel yang baik." Naipa buru-buru mengeluarkan telepon dan memutar nomor. Bangsal itu sangat sunyi, dan beberapa orang menatap Zhang Yu dengan tatapan muram. Aura Zhang Yu tidak berkedip di tubuh Lisa, jadi tentu saja dia tidak memiliki kesempatan untuk mendengar informasi spesifik di tubuh Lisa. Namun, satu hal yang pasti, tubuh Lisa 100% bercampur dengan beberapa jenis makhluk hidup, dan mungkin dia ada di tengah lagi. Zhang Yu tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Christina, bangkit dan membuka kelopak mata Lisa. "Aku melihat bahwa pupil matanya memang menjadi gelap, dan bahkan mata pupilnya pun gelap, seolah-olah dia melihat sepasang mata iblis." "Ah, Lisa, bagaimana mata Lisa menjadi begitu menakutkan?" Doris, yang berada di dekatnya, melihat pemandangan ini, tentu saja dia cukup takut. Beberapa patah kata ditanyakan, apakah Lisa sudah dirasuki oleh iblis. Orang-orang di sekitar mereka mendengar ini dengan rasa ngeri. Faktanya, sebagian besar orang Eropa telah beragama sejak kecil, dan bahkan percaya bahwa ada iblis di dunia. Jadi ketika mereka melihat situasi Lisa saat ini, mereka secara alami berpikir tentang iblis. Dan bukan hanya Doris yang berpikir demikian, tetapi orang-orang lain di sekitarnya juga sama, dan dia sangat takut dengan hal-hal semacam ini. Tentu saja,
Zhang Yu tidak akan percaya bahwa iblis ini ada hubungannya dengan itu. Setelah mengamati dengan saksama kondisi di mata Lisa, dia mengeluarkan jarum medis pengambil darah dari ruang tersebut, lalu menusuk jarinya sendiri hingga jarinya patah. Setetes darah menetes ke mata Lisa. Saat darah menetes ke mata Lisa, terjadilah reaksi, darah tiba-tiba menggelinding di mata putih asli Lisa. Tarian hitam yang bergelombang mendorong tetesan darah ini menjadi riak-riak merah, menyatu menuju mata Lisa. Saat riak-riak melingkar berwarna darah itu menggelinding ke tengah pupil dan menghilang, riak-riak itu tampaknya telah terserap ke dalam mata. Zhang Yu dengan cepat mengulangi percobaan pada mata Lisa yang lain, dan hasilnya masih sama. Tampaknya ada sesuatu yang benar-benar menyerap darah Zhang Yu. Begitu darah terserap, darah itu segera kembali tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hiduplah dengan cara yang sama. Zhang Yu mengerutkan kening dan berjalan melalui pengetahuannya tentang belatung. Di antara belatung yang dia ketahui, memang ada karakteristik belatung di mata Lisa, tetapi situasi pada Lisa tidak tahu dari mana dia berasal. Tampaknya ini memang jenis baru yang sulit. Zhang Yu memikirkan hal ini dan malah menatap Christina dan berkata, "Christina, berapa kali kamu melihat Lisa dalam 2 bulan terakhir?" Christina memikirkannya dan berkata, 1 atau 2. Ketika aku sedang berlibur, jika aku menyusulnya dan beristirahat, aku akan memintanya untuk pergi berbelanja dan membeli beberapa pakaian atau sesuatu. Zhang Yu menoleh untuk melihat Monica lagi dan berkata, "Monica, bagaimana denganmu? Berapa kali kamu melihatnya dalam 2 bulan terakhir?" Monica berkata, "Rumah Lisa dekat dengan barku. Dia pasti akan pergi ke tempatku selama dia sedang berlibur. Kami sering bertemu. Kami bertemu setiap kali kami punya waktu. Mengenai waktu-waktu tertentu, kami tidak dapat mengingatnya." Zhang Yu mengangguk dan berkata, "Bisakah kamu memikirkan sesuatu yang aneh terjadi pada Lisa baru-baru ini?" "Hal-hal aneh." Kedua wanita itu berkata bahwa mereka saling memandang, dan mengerutkan kening pada saat yang sama. "Zhang, hal-hal seperti apa yang aneh?" Christina bertanya dengan sedikit kebingungan. Tentu saja itu tidak normal. Dalam beberapa hari ini, Lisa tidak menyebutkan hal-hal abnormal yang terjadi di sekitarnya, meskipun itu adalah masalah sepele. Dia bertemu dengan beberapa orang aneh atau mengambil sesuatu. Christina memikirkannya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Aku tidak ingat apa yang Lisa sebutkan. Kami memiliki lebih sedikit kesempatan untuk bertemu. Kadang-kadang ketika kami senggang, kami hanya pergi berbelanja bersama." Monica memikirkannya dan berkata, "Apakah Lisa berbicara tentang perubahan rute baru-baru ini? Apakah ini hal yang aneh? Aku mendengarnya juga menyebutkannya, tetapi seharusnya bukan hal yang aneh untuk mengubah rute," kata Christina. "Tentu saja, itu tidak masalah. Apakah tidak ada yang aneh, bahkan jika dia menyebutkan bahwa dia tidak nyaman?" Baik Christina maupun Monica menggelengkan kepala, seolah-olah mereka memeras otak mereka tanpa mengingat di mana Lisa menyebutkan ketidaknyamanan tersebut. Lisa meneleponku beberapa waktu lalu dan mengatakan bahwa matanya sakit. Apakah itu sesuatu yang tidak normal? Doris menyela saat ini. Sakit mata. Kapan itu terjadi? Zhang Yu bergegas dengan mata yang cerah. Sudah sebulan. Suatu kali dia baru saja menyelesaikan penerbangannya, dan dia membantu seorang kolega yang meminta cuti menikah untuk bekerja. Saya ingat bahwa bandara itu sepertinya sedang turun salju, dan banyak penerbangan yang terlambat. Butuh waktu lama untuk lepas landas. Setelah kembali saat itu, Lisa merasa agak lelah dan mengatakan bahwa matanya sakit. Awalnya saya memintanya untuk pergi ke rumah sakit, tetapi dia menelepon lagi keesokan harinya, dan dia mengatakan bahwa matanya tidak sakit lagi. Dia tidak mengatakan apa-apa. Petik 2. Lalu apakah kamu ingat, hari apa itu? Doris berpikir sejenak, dan hanya ingin menggelengkan kepalanya dan mengatakan bahwa dia telah lupa. Jars mengerutkan kening di sebelahnya, "Apakah kamu tidak memiliki riwayat panggilan? Lihat hari panggilan itu, tidakkah kamu tahu?" Doris mendengar kata-kata itu dan berkata dengan sibuk, ya, bagaimana aku bisa melupakan ini, coba aku lihat." Setelah itu, aku mengambil ponselku dan mulai mencari. Tak lama kemudian, dia berkata dengan keras, "Ini hari kedua bulan ini." "Ini belum sebulan." Zhang Yudao, "Monica, kamu kenal seorang kolega yang tidak mengenal Lisa. Jika kamu tahu, telepon dia dan tanyakan rute mana yang akan ditempuh Lisa. Tidak ada yang istimewa terjadi di tengah-tengah." Monica mengangguk,
mengeluarkan ponsel, dengan cepat menemukan nomor, dan bertanya. Dokter, Clark, dengan pakaian dokter, sedang berjalan menuju bangsal. Sebenarnya, suasana hatinya akhir-akhir ini sangat buruk. Awalnya, dia adalah seorang dokter biasa, dan sudah biasa baginya untuk pergi bekerja, dan itu tidak akan berubah. Siapa yang tahu bahwa kemunculan tiba-tiba orang misterius itu mengganggu kehidupannya yang damai. Setiap kali Clark memikirkan malam yang mengerikan itu, dia merasa sedikit menggigil. Setelah minum sedikit anggur setelah bekerja, dia tiba-tiba dihalangi oleh seseorang, dan segera pingsan. Ketika dia terbangun lagi di sebuah ruangan, ada beberapa orang Asia yang tampak dingin duduk di seberangnya. Pihak lain secara belak-belakan menuntut agar mereka diperlakukan sebagai respons internal rumah sakit, yang bertanggung jawab untuk memantau pasien yang sakit parah. Awalnya, Clark menolak hal semacam ini dengan tegas. Dia adalah seorang dokter dan bukan mata-mata. Bagaimana dia bisa menjanjikan hal yang tidak dapat dijelaskan seperti itu? Tetapi kemudian sesuatu yang mengerikan terjadi. Beberapa orang saling berpelukan dan menahan diri di kursi. Di antara mereka, pria dengan pakaian aneh itu memegang serangga menjijikkan di tangannya, dan menyeringai perlahan. Dirimu sendiri. Clark masih dapat mengingat sekarang bahwa perasaan cacing yang merayap melalui rongga hidungnya terlalu menakutkan, untuk mengetahui bahwa itu adalah cacing yang sangat besar, bahkan lebih tebal dari rongga hidung, bagaimana bisa masuk ke hidungnya di dalamnya. Yang membuat Clark merasa tidak enak adalah pria misterius itu bisa mengendalikan serangga itu dari jarak jauh, membiarkannya terus berputar dan bergerak di kepalanya, terus-menerus menyegarkan sistem persepsinya sendiri, dan mengingatkan dirinya sendiri tentang keberadaannya. Kata-kata mengancam pria itu masih berbisik di telinga Clark. Jika dia tidak melakukan apa yang diminta pihak lain, maka dia akan membiarkan serangga mengerikan itu masuk ke kepalanya untuk bertelur, dan akhirnya membuat dirinya menjadi orang bodoh sepenuhnya. Clark sekarang merasa sedikit lusuh ketika memikirkannya, beraninya dia menolak perintah pihak lain. Meskipun pihak lain juga berjanji, selama mereka melakukan apa yang mereka minta, mereka tidak hanya akan membantu diri mereka sendiri untuk mengeluarkan cacing itu, tetapi juga memberi mereka beberapa manfaat. Tetapi Clark bukanlah orang bodoh. Meskipun dia tidak tahu apa maksud pihak lain itu, tetapi karena dia sudah tahu cara melihat orang-orang ini, tidak peduli apa tujuan pihak lain itu, ketika mereka berhasil, mereka akan benar-benar melepaskan diri mereka sendiri. Bahkan Clark sendiri menyatakan keraguan tentang ini. Awalnya, Clark juga berpikir tentang swadaya. Ketika dia kembali ke rumah sakit, dia akan menggunakan mesin profesional di rumah sakit untuk memeriksanya. Itu tidak mungkin. Bahkan jika itu adalah operasi, serangga itu harus dikeluarkan. Yang membuat Clark tidak bisa berkata apa-apa adalah bahwa pria yang memasang serangga itu mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak melakukan pekerjaan yang tidak berguna seperti itu. Dikatakan bahwa serangga itu sangat sensitif terhadap rangsangan eksternal. Jika serangga atau gelombang suara dari beberapa mesin mengejutkan serangga itu, ia tidak akan lagi dikendalikan oleh pihak lain. Jika cacing itu lepas kendali dan menjadi gila di otaknya sendiri, hasilnya akan 100 kali lebih buruk daripada menjadi idiot. Awalnya Clark masih curiga dengan hal semacam ini, tetapi setiap kali pihak lain menelepon dirinya sendiri, dia akan membiarkan bug itu bergerak dalam pikirannya, mengingatkan keberadaan benda itu, sehingga Clark sendiri tidak berani bertindak gegabah, hanya bisa patuh mendengarkan instruksi dari sekelompok orang untuk melakukan sesuatu. Clark memikirkan hal ini, dan dia benar-benar tidak berdaya di dalam hatinya. Apa yang akan terjadi di masa depan? Sebenarnya, pikirkan baik-baik, apakah itu pasien yang kemudian diisolasi dengan penyakit aneh itu, sekelompok orang misterius, atau dirinya sendiri? Mereka percaya bahwa ada banyak rahasia yang terlibat, dan mereka juga orang kecil di dalamnya. Hidup dan mati hanya berada di garis depan satu sama lain, dan mereka hanya mengikuti arus. Clark datang ke bangsal Lisa dengan kesedihan, dan dari kejauhan, dia melihat 3 orang berdiri di pintu bangsal. Clark mengerutkan kening. Tampaknya orang-orang ini tidak melihatnya ketika dia ada di sini, tetapi dia tidak terlalu banyak berpikir, memilah kartu kerja dokternya, dan berjalan mendekat. Tetapi ketika dia mendekat, yang lain menatapnya secara alami, dan Clark berhenti perlahan, merasa sedikit terkejut. Beberapa orang di sisi yang berlawanan dapat dikatakan tinggi dan besar, dan wajah mereka penuh dengan daging. Sejujurnya, mereka sama sekali tidak terlihat seperti orang baik.
Mereka lebih terlihat seperti penjahat daripada orang-orang Asia misterius yang mengancam diri mereka sendiri. Tetapi bagaimana sekelompok orang seperti itu muncul di sini? Apakah sesuatu yang benar-benar aneh terjadi? Memikirkan hal ini, Clark merasa sangat tidak bisa berkata-kata, mengetahui bahwa pihak lain mungkin tidak mudah untuk diganggu, dan dia harus menggigit kepalanya dan menahannya. Perasaan ini membuatnya merasa tertekan dan hampir muntah darah. Clark mendatangi yang lain dengan cermat dan berkata, "Permisi. Berapa banyak keluarga pasien?" Mario menatap Clark dengan dingin, menggelengkan kepalanya bersama-sama. "Jadi, bagaimana dengan anggota keluarga pasien yang baru saja duduk di sini?" Clark melihat sekeliling sambil berbicara. "Mereka harus keluar untuk sesuatu. Apakah Anda baik-baik saja?" Mario menjawab dengan dingin. Mendengar ini, dia dengan sengaja memilah-milah izin kerjanya, dan berkata, "Saya dokter yang bertanggung jawab atas pasien di bangsal ini. Anda bisa memanggil saya dokter Clark." "Nah, bagaimana tirai di bangsal ditutup? Siapa yang melakukan ini? Terlalu banyak. Bagaimana jika ada yang salah dengan pasien?" "Beberapa, bisakah Anda membiarkan saya masuk dan membiarkan saya membuka tirai?" Di ruang bicara, Clark ingin keluar dari beberapa orang dan memasuki ruangan untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Bagaimanapun, hal-hal baik tidak mengkhianati orang lain, tidak ada gunanya mengkhianati orang, sesuatu pasti terjadi di dalam. Meskipun Clark ingin masuk, 3 orang Mario berdiri di sana seperti menara besi, tidak bermaksud untuk bergerak. "Berapa banyak? Bisakah Anda membiarkan saya masuk?" "Biarkan saya masuk dan melihat." Clark menghabiskan waktu lama, masih tidak dapat mendesak ketiganya. Mario berbisik, "Tidak masalah bagimu. Kau harus cepat pergi." Clark terdiam saat mendengar ini, tetapi dokter yang bertugas tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri, dan siapa orangnya. Memikirkan hal ini, aku sedikit tidak senang dan berkata, "Beberapa. Izinkan aku tegaskan kepadamu lagi bahwa aku adalah dokter yang bertugas menangani pasien di bangsal. Dan pasien di bangsal memiliki penyakit menular dan komplikasi yang serius, dan dapat terjadi kapan saja. Berbahaya. Aku bertanggung jawab atas penyakit pasien yang terlambat. Tolong pahami pekerjaanku dan biarkan aku pergi. Biarkan aku masuk. Hal-hal di sini tidak mengharuskanmu bertanggung jawab. Kami akan mengurus diri kami sendiri. Jika kamu memiliki sedikit mata, segera tinggalkan tempat ini. Jika kamu tidak sadarkan diri, jangan salahkan kami karena bersikap sopan." Selesai. Mario mendorong Clark dengan satu tangan. Dengan fisiknya yang kuat, dia dengan mudah mendorong Clark menjauh dan memberitahu dia celah besar antara kedua belah pihak. Clark tampak muram saat ini. Sebenarnya, jika dia bisa, dia tidak ingin mengkhawatirkan pasien yang merepotkan seperti itu. Jika kamu biasanya tidak membuka satu mata dan menutup satu mata, mesin tidak akan merespons, dan kamu tidak perlu mengambil inisiatif untuk menyentuh cetakan. Tetapi masalahnya sekarang adalah Clark juga menangkap bebek di rak, yang sulit untuk melindungi dirinya sendiri. Orang-orang misterius itu meminta diri mereka untuk datang dan melihat. Saya yakin mereka pasti tahu apa yang terjadi di sini. Jika mereka tidak memahami situasinya, mereka kembali dan berbohong dan berencana untuk membingungkan situasi. Aku mendapatkan diriku sendiri. Clark juga memiliki buku di hatinya. Dibandingkan dengan akhir yang mungkin diperbaiki oleh lawan saat ini, atau hasil dari otak yang dirobek oleh serangga-serangga mengerikan itu, si bodoh itu tahu bagaimana memilih. Baginya, lebih baik dipukuli daripada mati. Clark memberanikan diri dan berkata dengan keras, "Beberapa dari kalian ingin mengancamku tidak ada gunanya. Aku adalah dokter yang merawat pasien dan dokter yang bertanggung jawab. Perilaku kalian ini telah sangat mengganggu pekerjaan normal rumah sakit kami. Prosesnya, sekarang aku meminta kalian untuk menyingkir sekarang. Kalau tidak, aku harus memanggil polisi, untuk memanggil polisi. Kalian akan bertanggung jawab secara hukum atas konsekuensi yang serius." Clark berkata bahwa mereka mengira beberapa orang akan membiarkan diri mereka masuk, tetapi beberapa orang masih tidak berekspresi, seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Ini membuatnya tidak bisa berkata-kata. Jika dia bergegas untuk bersaing dengan lawan dan melihat proporsi angkanya, dia pasti bukan lawan. Tidak mungkin. Clark yang tertekan tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan hasil, dia hanya bisa menarik bantuan asing. "Tunggu, aku akan memanggil keamanan sekarang." Clark berkata keras-keras, mengeluarkan telepon, dan ingin menelepon keamanan. Pada saat ini pintu bangsal didorong terbuka.
Keluarlah sendirian. Dr. Jasper, tentu saja Clark mengenal seseorang, dan bagaimana dia mengatakan bahwa dia adalah orang tua di rumah sakit, dan bekerja bersama begitu lama. Tetapi mengapa dia ada di sini? Dr. Clark, sudah lama sekali bertemu denganmu. Mengapa Anda ada di sini? Oh, saya punya hubungan dengan Lisa, pasien di bangsal, jadi datanglah ke sini untuk menemuinya. Begitukah? Clark berkata dengan sedikit kebingungan, apakah ada orang lain di luar sana? Ada orang. Mereka semua adalah teman dan kerabat Lisa. Clark mendengar ini mengerutkan kening dan berkata, pintu bangsal isolasi. Siapa yang membukanya untukmu? Saya sendiri yang membukanya. Kartu akses itu saya dapatkan dari Wakil Presiden Oliver. Clark sedikit tidak senang, Dr. Jasper. Anda sudah melakukannya dengan sangat baik. Anda bukan lagi dokter di rumah sakit kami. Dan, jika Anda memasuki bangsal isolasi, Anda harus menyapa dokter yang bertugas terlebih dahulu. Ya, bagaimana Anda bisa melewati saya dan langsung menemui wakil dekan? Bagaimana Anda bisa mengatakan orang tua di rumah sakit? Bagaimana Anda bisa melakukan kesalahan ini? Jasper tersenyum dan berkata, maaf. Saya melakukan kesalahan. Saya minta maaf kepada Anda. Lupakan saja. Clark mengerutkan kening, dan berkata, semua orang adalah rekan kerja. Bagaimana Anda bisa membiarkan mereka keluar? Biarkan saya melihat bagaimana keadaan pasien. Sekarang, Jasper tersenyum dan berkata, Dr. Clark, masih tidak nyaman bagi Anda untuk masuk sekarang? Saya rasa begitu. Ayo kita pergi sebentar lagi, kita akan pergi sebentar lagi. Kemudian Anda bisa masuk lagi. Apa maksudmu? Kenapa aku harus menunggu lama untuk masuk? Aku dokter pasien. Oke, bagaimana mungkin aku tidak mengizinkan dokter yang bertugas masuk ke bangsal untuk memeriksa pasien? Apalagi yang dilakukan dokter?